Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Daniel Panggabean, NIM aku F1G1230021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai praktikum kimia dasar yang saya lakukan selama semester 1 dan dalam beberapa bulan ini. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu judul pengenalan alat-alat laboratorium. Pada pengenalan alat-alat laboratorium ini, tujuan praktikumnya yaitu pertama untuk mengetahui nama alat-alat yang umum digunakan dalam laboratorium. Yang kedua yaitu mengetahui kegunaan atau fungsi daripada alat-alat tersebut. Pada praktikum ini, kami sebagai praktikam itu mengamati alat-alat yang ada serta mengetahui kegunaan dari alat tersebut dan cara penggunaannya. Contoh-contoh alat yang kami amati yaitu ada gelas ukur, pipet ukur, buret, gelas ukur, labu Erlenmeyer, terus juga ada corong pisah, penjepit, desikator, statis dan klem, ada oven, hot plate, heating mantle, water bath, magnetic stirrer, pH meter, terus juga ada botol semprot, kaca arloji, krus porseling, botol timbangan, neraca analitik, speed microliter, labu volumetrik, terus juga ada gelas piala, labu destilasi, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga kami mengetahui bagaimana cara menggunakan daripada alat-alat tersebut. Nah, yang kedua yaitu judul konsentrasi dan pengenceran. Pada judul konsentrasi dan pengenceran ini, tujuan praktikumnya yaitu pertama untuk mahasiswa mampu menimbang zat kimia dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu membuat larutan dengan berbagai konsentrasi. Yang ketiga, dapat menguasai perhitungan yang melandasi teori pengenceran. Dan yang terakhir, keempat, mampu dan terampil dalam pengenceran zat. Nah, pada praktikum kali ini kami pada praktikan yaitu membuat larutan dengan berbagai konsentrasi. Dengan membuat larutan tersebut itu dari zat yang padat itu ditimbang, lalu setelah ditimbang itu dimasukkan ke gelas piala, baru ditambahkan air atau aquades, lalu digoncang. Nah, untuk menambah konsentrasinya juga itu ditambahkan air lagi dan dimasukkan ke labu ukur. Nah, jika dalam pengenceran itu larutan yang tadi dibuat, larutan yang pekat itu dimasukkan ke gelas ukur, baru dimasukkan ke labu ukur, baru ditambahkan lagi dengan aquades. Nah, itu udah menjadi larutan encer. Nah, pada hasil percobaan yang kami lakukan pun itu sesuai dengan yang awalnya kami cari terlebih dahulu, yang kami perhitungkan, baru kami buat larutannya. Itu ada MgSO4, glukosa, NaCl, dan NaOH. Baiklah, selanjutnya itu judul praktikum dengan judul titrasi asam basa atau volumetri. Nah, pada judul kali ini itu bertujuan untuk mempelajari dan menerapkan teknik titrasi dalam menganalisis contoh yang mengandung asam. Dan yang kedua yaitu menstandarisasi larutan penitrasi. Pada percobaan kali ini kami para praktikan itu melakukan dibagi menjadi 4 prosedur kerja. Yang pertama yaitu penyiapan larutan NaOH 0,1 molaritas. Nah, di mana itu NaOH 1,6 gram dalam berbentuk padat itu dimasukkan ke dalam beker gelas, baru dimasukkan 10 ml aquades, itu diaduk, lalu ditambah ketika sudah tidak ada zat padatnya itu ditambahkan 390 ml aquades. Nah, itu jumlah daripada larutan itu 400 ml. Jadi setelah sudah dibuat larutan NaOH-nya itu yang kedua itu menstandarisasi si buret larutan NaOH. Nah, di mana si buret itu yang 50 ml itu dimasukkan larutan NaOH sebanyak 5 ml. Baru setelah dimasukkan 5 ml itu dibuang, baru dimasukkan NaOH sampai titik 0. Nah,
Lalu untuk selanjutnya itu untuk mentitrasi yang asam. Pada percobaan kami menggunakan HCl, di mana HCl ini sebanyak 25 mili itu dimasukkan ke Erlenmeyer, lalu dimasukkan Aquades sebanyak 25 mili dan dimasukkan indikator fenolfthalein sebanyak 3 tetes, lalu dicampurkan dan dihomogenkan, lalu dimasukkan si NaOH yang dari buret. Nah, sambil dimasukkan NaOH itu sambil digoncang, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan perlakuan sama persis. Lalu yang terakhir yaitu kami menganalisis yang basah, mengandung basah, yaitu kami menggunakan yang selanjutnya kami menggunakan larutan asam cuka, di mana larutan asam cuka ini kami gunakan sebanyak 2 mili, itu dimasukkan ke Erlenmeyer dan dimasukkan Aquades sebanyak 20 mili dan fenolfthalein sebanyak 3 tetes. Dengan hal yang sama itu NaOH dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sambil digoncang-goncang, dan ketika warna berubah itu di buretnya dihentikan, maksudnya si NaOH-nya nggak usah dialirkan. Nah, itulah dari si volume yang digunakan untuk mengubah atau mengetahui dan menganalisis suatu contoh tersebut. Nah, pada hasil percobaan yang kami dapatkan itu Erlenmeyer dengan HCl itu ditambahkan NaOH itu ada 3 Erlenmeyer, itu ada yang pertama volumenya 30,9 ml, yang kedua 31,3 ml, dan yang terakhir itu 32,4 ml. Untuk yang CH3COH itu juga kami melakukan 3 kali. Itu Erlenmeyer yang pertama itu 75,8 ml, yang kedua itu 74,9 ml, dan yang ketiga itu 65,5 ml. Itu untuk yang mengandung asam. Jadi kedua-duanya asam, teman-teman. Sorry tadi ada kesalahan misinformation. Jadi kedua-duanya itu asam, yaitu saya ulangi HCl dan juga asam cuka yaitu CH3COH. Baik, selanjutnya yaitu praktikum yang berjudul kalorimeter, di mana bertujuan untuk yang pertama yaitu menentukan tetapan kalorimeter sebagai dasar percobaan yang lain, dan yang kedua yaitu menentukan larutan konsentrasi berdasarkan nilai kalorimeternya. Nah, pada percobaan kami yang kalorimeter ini, kami sebagai praktikan itu menentukan tetapan kalorimeter dan konsentrasi larutan H2SO4 dengan skema kerja yaitu atau prosedur kerjanya. Kalau untuk menentukan tetapan kalorimeter itu kami bagi menjadi 3, yaitu pertama menentukan tetapan kalorimeter air dingin, air panas, dan campuran dari air dingin dan air panas. Nah, itu Aquades yang dingin itu sebanyak 15 ml dimasukkan ke dalam gelas ukur, baru setelah diukur sebanyak 15 ml itu dimasukkan ke dalam kalorimeter, lalu diaduk, dan setiap 30 second itu diukur suhunya, dan itu sebanyak 10 kali 30 second. Dan seperti itu juga untuk yang air panas dan air campuran. Nah, untuk yang kedua yaitu menentukan konsentrasi larutan H2SO4, itu Aquades dimasukkan ke gelas ukur, baru dimasukkan ke kalorimeter sambil diaduk, baru ditambahkan 5 ml H2SO4 yang pekat. Lalu setiap 30 second itu diaduk, maksudnya diaduk, dan setiap 30 second itu diukur suhunya sebanyak 10 kali 30 second. Nah, hasil yang didapatkan dari percobaannya yang ini yaitu suhu dari yang kami lakukan, yaitu pertama air dingin itu dia 27 derajat, itu sebanyak 27 derajat, dan seterusnya sampai yang detik ke-10 itu 28. Jadi lumayan agak konstan, teman-teman semua. Untuk yang air panas itu 41 derajat Celcius baru turun 40. Jadi 41 derajat Celcius sebanyak 4, dan 6-nya itu 40 derajat. Nah, untuk yang pencampuran kami mendapatkan suhu
bahwa dia konstan semua 35 derajat Celcius. Nah, ketika untuk si larutan H2SO4 ketika kami hitung itu volumenya tuh yang pertama, pengenceran pertama itu ada 15 mili, itu T akhirnya 33 derajat Celcius, itu mol zat terlarutnya 93,885 mol. Nah, untuk delta H-nya itu 0 joule. Untuk yang pengenceran kedua dengan 20 mili, volume H2SO4-nya itu T akhirnya juga 33 derajat Celcius, mol zat terlarutnya sama 93,885 mol, itu delta H-nya 38.098,56 joule. Nah, untuk yang pengenceran ketiga itu 25 mili volume H2SO4-nya dan T akhirnya yang kami dapati itu 32 derajat Celcius. Mol zat yang terlarut setelah dihitung sama 93,885 mol dan delta H-nya 0 joule. Nah, sekian untuk yang kalorimeter. Nah, baik, selanjutnya yaitu praktikum mengenai analisa anion. Pada praktikum ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada anion yang terkandung dalam suatu sampel. Dan yang kedua yaitu mengetahui anion jenis apa yang terkandung di dalam suatu sampel. Nah, pada percobaan kali ini kami sebagai praktikan itu menganalisis klorida, bromida, iodida, sulfat, dan kromat. Nah, itu yang pertama klorida. NaCl ditambah dengan H2SO4 itu terbentuk Na2SO4 dan HCl. Itu terbentuk gas warna putih. Nah, selanjutnya itu NaCl ditambah AgNO3 itu terbentuk endapan putih dan warna menjadi bening. Nah, kalau AgCl ditambah NH4OH itu pengamatannya yang dari kami amati yaitu endapan menjadi larut dan cairan bening. Selanjutnya itu CHCl3 ditambah dengan KMNO4 itu terbentuk larutan berwarna ungu di atas dan coklat bening di bawah. Nah, untuk penganalisis bromida itu KBr ditambah dengan H2SO4 itu pengamatan yang kami lakukan yaitu larutan berwarna putih kekuningan dan terbentuk gas. Selanjutnya yaitu KBr ditambah dengan HNO3 dan ditambah lagi dengan NH4OH itu terbentuk gas dan larutan yang kuning. Selanjutnya itu untuk iodida Ki ditambah dengan H2SO4 terdapat gas yang timbul dan berbau menyengat. Nah, untuk selanjutnya yaitu Ki ditambah dengan HNO3 dan ditambah dengan NH4OH itu terbentuk endapan hitam, cairan coklat, kehitaman, dan bau yang menyengat. Nah, selanjutnya itu ada Ki ditambah dengan H2SO4 dan ditambah KMNO4 lalu ditambahkan lagi dengan CHCl3. Itu pengamatan yang kami dapati yaitu larutan coklat kehitaman berubah menjadi merah keorenan. Nah, selanjutnya itu untuk CSO32- atau sulfit itu Na2SO3 ditambah dengan sulfat S itu tuh terbentuk larutan warna bening dan gumpalan belerang kuning. Jadi ketika si Na2SO3 ini ditambah dengan belerang itu terbentuk larutannya tuh bening dan bergumpal. Nah, lalu selanjutnya itu ada I ditambah dengan Na2SO3 itu larutan warna oranye kecoklatan. Selanjutnya yaitu sulfat itu BaNO3 ditambahkan ke dalam Na2SO4 itu terbentuk endapan putih susu dengan larutan berwarna putih. Nah, selanjutnya itu untuk kromat K2CrO4 ditambah dengan H2SO4 itu terjadi pembakaran dan larutannya itu berwarna menjadi hijau. Untuk K2CrO4 ditambah dengan BaNO3 itu larutannya kental, warna kuning cerah. Dan yang terakhir yaitu K2CrO4 ditambahkan dengan PbCH3COO
COO 2 kali, itu larutan kental warna kuning kekeruhan. Nah, sekian untuk penjelasan praktikum kimia dasar yang saya lakukan yang saya dapat sampaikan pada saat ini, yaitu ada 5 judul. Saya ulangi, yang pertama pengenalan alat-alat laboratorium, yang kedua konsentrasi dan pengenceran, yang ketiga titrasi asam basa volumetri, yang keempat itu kalorimeter, dan yang terakhir kelima yaitu analisa anion. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.